Inilah sama-sama kita hidup di sini, sama-sama kita berjuang di sini, sama-sama kita bergandengan tangan, sama-sama kita membangun kota ini. Dan kita juga ingin kota ini semakin maju, semakin baik, semakin tertata, semakin profesional, semakin indah. Dengan segala perjuangan yang kita harus lakukan bersama-sama. Ini harus bersama. Ya, nggak bisa kita sendiri-sendiri, tangan nggak boleh lepas, tapi harus begini. Ada cerita kita bisa membangun kota ini kalau nggak begini. Kita tak mungkin. Kita saling sama-sama, saling menghargai. Apapun kebudayaan kita, apapun agama kita, kita harus sama-sama. Bapak-Ibu sekalian, saya sendiri hidup berkeluarga dengan multi etnis, multi agama di samping saya, di keluarga saya. Dan tentu kami memahami bagaimana kehidupan kita yang ada di Indonesia ini. Sehingga kita harus saling menghormati satu dengan lainnya, menghargai satu dengan lainnya pula. Maka dari itu, Bapak sekalian, marilah kita sama-sama membangun ini. Kami memahami tentang aspirasi yang disampaikan Bapak Ibu sekalian. Kami paham tentang bagaimana kegelisahan Bapak Ibu sekalian. Namun saya tekankan sekali lagi bahwasanya surat edaran tersebut tidak untuk melarang dan tidak ingin mendiskreditkan agama manapun, budaya manapun, atau siapapun di sana. Tidak boleh. Karena kita memang harus sama-sama. Kita tidak boleh mendiskreditkan siapapun. Hanya saja memang ada niat untuk menata. Kita bersama-sama menata ini semuanya. Dan tentu kami ingin butuh masukan juga. Bagaimana kita menatanya? Kalau kita mau sepakat satu sama lainnya, mau lihat kota ini semakin baik, ya kita tata ini bersama-sama. Kami juga ingin masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian. Ini sangat berharga bagi kami tentunya. Apa yang dipikirkan tentu ini menjadi aspirasi yang kami serap, yang bisa menjadi pikiran kami bagaimana nanti kebijakan-kebijakan ke depan harus semakin baik lagi untuk kita semuanya. Kita harus membangun ini sama-sama. Terus sekalian, kami menghormati setiap pikiran Bapak Ibu semuanya. Kami menghargai setiap pikiran Bapak Ibu semuanya. Mari sama-sama kami pikirkan bahwasanya ini harus kita duduk bersama untuk menciptakan aturan yang lebih baik lagi, bisa dinikmati untuk semuanya, tidak terkecuali. Kami harapkan ini akan ada nanti aturan yang lebih baik, kita bangun bersama-sama. Ya, teman-teman, ya ternyata ini wajah dari Wali Kota Medan yang mengeluarkan surat edaran ya mengenai penertiban penjualan daging babi di Kota Medan. Atas surat yang dikeluarkan oleh Wali Kota ini, teman-teman, maka terjadi kegaduhan di tengah-tengah masyarakat Kota Medan sampai terjadi demo besar-besaran dan semua ya pedagang daging babi dan juga penikmat daging babi bersatu ya menggeruduk Wali Kota Medan. Nah, tentu ya setelah dilakukan satu pertemuan ya maka ditemukan satu solusi bahwa surat edaran Wali Kota Medan itu ya resmi dicabut. Itu artinya bahwa semua ya penjual-penjual daging babi di Kota Medan bisa ya menjual dengan bebas ya, karena ini juga sudah dari nenek moyang, teman-teman. Jadi ketika ada penertiban dengan tiba-tiba itu, maka tentu ini menjadi satu kekagetan bagi warga Kota Medan. Nah, tentu yang harusnya dilakukan oleh pemerintah Kota Medan adalah bagaimana supaya ya ini kan penjualan daging babi itu adalah salah satu pekerjaan. Artinya ya dengan penjualan daging babi itu maka ya masyarakat memiliki pekerjaan, membuka lapangan pekerjaan. Nah, harusnya ya dengan adanya itu maka ya harus
ya ditambah lagi ya lapangan-lapangan pekerjaan. Ya harusnya seperti itu yang dilakukan oleh ya pemerintah Kota Medan, ya bukan malah ya menertibkan. Artinya bahwa ketika ada surat edaran itu, maka tentu banyak yang pedagang-pedagang itu pasti ya kehilangan ya pekerjaan ya untuk menjual daging babi, karena tentu ya tempat-tempat di mana mereka menjual sekarang ini itu adalah tempat yang terbaik bagi mereka. Kenapa? Mungkin karena sudah bertahun-tahun mereka jual di situ dan langganan-langganan mereka itu sudah tahu bahwa tempatnya di situ. Sehingga ketika ditertibkan, ketika ya dipindahkan misalnya di tempat yang tertutup, karena rencananya di tempat yang tertutup teman-teman, maka tentu itu akan mempengaruhi ya penjualan mereka dan lain sebagainya. Nah, makanya ini sangat-sangat menjadi satu pengalaman bagi wali kota yang lain, supaya kebijakan-kebijakan pemimpin itu jangan sampai menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Oke, warga protes surat edaran soal penjualan daging non halal. Pemkot Medan beri klarifikasi. Nah, kita lihat klarifikasi selain dari cuplikan video tadi, teman-teman. Warga memprotes surat edaran terkait penataan lokasi dan pengelolaan limbah penjualan daging non halal di Kota Medan atau daging babi. Menanggapi protes tersebut, pemerintah Kota Medan menyampaikan klarifikasi untuk meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Kota Medan, Muhammad Sofian, mengatakan terbitnya surat edaran Wali Kota nomor 1540 tidak untuk melarang warga beraktivitas, khususnya berdagang komoditi non-halal. Tidak ada maksud dari pemerintah Kota Medan untuk ke arah sana, kata Sofian saat memberi keterangan di kantor Wali Kota Medan. Nah, ini ya memang teman-teman bahwa tidak ada tujuannya ke sana. Nah, ini yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat, ya tokoh-tokoh masyarakat di Kota Medan dan tokoh penjual daging babi dan juga penikmat daging babi. Artinya bahwa supaya tidak terjadi kesalahpahaman, ya miskomunikasi dan lain sebagainya, ya sebelum dikeluarkan surat edaran itu maka harus komunikasikan dulu ya kepada tokoh-tokoh masyarakat, ya harus dipanggil perwakilan supaya ketika itu dikeluarkan maka tidak terjadi isu yang liar, ya, sehingga yang menjelaskan itu lagi bukan wali kotanya tetapi tokoh masyarakat yang datang ya ke wali kota untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat luas. Nah, harusnya seperti itu. Nah, tapi karena langsung tiba-tiba ada surat edaran itu, teman-teman, maka itu membuat kaget para pedagang. Nah, inilah kesalahan-kesalahan bagi pemimpin-pemimpin ya tidak ya meminta dulu pendapat dari masyarakat. Ini kan menyangkut tentang pekerjaan umum, teman-teman, ya. Jadi kalau misalnya ada kebijakan yang baru yang tentu ini menyangkut tentang orang banyak, maka sebelum diputuskan, sebelum dilakukan, maka itu harus dipanggil dulu, ya, sehingga ketika itu sudah dipanggil dan ketika surat edaran itu nantinya ya dikeluarkan, diberlakukan, maka ya masyarakat umum tidak kaget lagi, tidak terkejut dan tidak terjadi ya kesalahpahaman ya antara masyarakat dengan pemerintah. Makanya sangat penting sekali untuk komunikasi. Memang komunikasi ini ya itu ya bisa menjadi kacau gara-gara komunikasi dan juga bisa menjadi harmoni gara-gara komunikasi. Ya, ini adalah salah satu pengalaman untuk kedepannya bagi Wali Kota Medan ke depan, bahwa ketika melakukan atau memutuskan sesuatu hal mengenai orang banyak, maka tentu harus dimintai dulu ya kepada tokoh-tokoh yang bersangkutan. Ya, jangan ya langsung dikeluarkan karena pemimpin langsung dikeluarkan, karena ya kita tahu bahwa pemimpin itu hanya pelayan rakyat.
yang memiliki kedaulatan bagi negara ini adalah masyarakat sendiri. Sehingga ketika masyarakat ya mengetahui bahwa ada sesuatu hal yang tidak beres, maka mereka bersatu turun jalan dan tentu ya mereka mempertanyakan ya dan tidak terima apa yang diberlakukan kepada mereka. Nah, kemudian dia menjelaskan surat itu bertujuan agar dapat menjaga keteraturan terhadap lokasi penjualan daging non-halal seperti babi, anjing, ular. Lalu kata dia aktivitas perdagangannya bisa lebih tertib dan tidak menimbulkan gesekan soal sosial di tengah-tengah masyarakat Majamuk di Medan. Silakan memberikan komentar Anda teman-teman. Sampai jumpa di video berikut.